Yang pertama, ya, ayat 1 hingga ayat 5 surat At-Tahrim. Yang pertama faedahnya adalah penetapan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sifat kemanusiaan beliau yang sempurna. Jadi beliau itu manusia biasa, ya, normal, artinya juga menikah, begitu ya. Dan juga makan, tidur sebagaimana layaknya manusia. Dengan demikian kita tidak boleh menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau meninggal dunia, maka pada saat itu sebagian para sahabat itu tidak terima. Nabi kok meninggal gitu. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu mengatakan apa? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati. Dan barang siapa menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Itu baru bisa menerima, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian yang kedua, Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad rahimahumullah berpendapat dengan ayat ini bahwa orang yang mengatakan kepada istrinya, kamu menjadi haram untukku, atau aku telah mengharamkanmu untuk diriku, tetapi ia sang suami tadi tidak berniat menceraikannya, maka ia harus membayar kafarah sumpah. Jadi menjadi suami juga berhati-hati ya dengan mengucapkan hal-hal yang semacam ini. Ternyata ada kafarahnya. Kafarah sumpah itu bagaimana? Kafarah sumpah itu seperti kafarah nadar ya. Jadi kafaratul nadri kafaratul yamin, sebagaimana dalam hadis kafarah nadar itu kafarah sumpah, yaitu membebaskan seorang